Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Arifah dari program studi manajemen kelas MJ 503 dengan NIM 240201020358. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas semester akuntansi biaya. Untuk soalnya, PT Pink Cadillac memiliki dua departemen produksi, yaitu Departemen A dan Departemen B. Mengolah produknya. Berikut adalah data-data produksi pada bulan Mei 2021. Dimasukkan dalam proses pada Departemen A seberat 280.000 kg dan Departemen B tidak ada. Produk jadi yang ditransfer ke Departemen B di Departemen A yaitu sebanyak 240.000 kg dan Departemen B tidak ada. Produk jadi yang ditransfer ke gudang untuk Departemen A tidak ada dan Departemen B 192.000 kg. Untuk produk dalam proses atau PDP pada Departemen A sebanyak 40 kg dan Departemen B 48 kg. Biaya produksi yang dikeluarkan untuk biaya bahan baku yaitu Rp560.000 dan untuk Departemen A Rp560.000 dan Departemen B tidak ada. Untuk biaya tenaga kerja pada Departemen A Rp1.240.000 dan Departemen B Rp2.160.000. Untuk BOP-nya yaitu untuk Departemen A Rp1.984.000 dan Departemen B Rp3.240.000. Tingkat penyelesaian PDP untuk biaya bahan baku Departemen A sebanyak 100% dan Departemen B tidak ada. Untuk biaya konversi Departemen A itu 20% dan Departemen B 50%. Oke, kita lanjut ke penyelesaian soalnya. Yang pertama itu perhitungan HP produksi di Departemen A dengan menghitung unit ekuivalensi. Yang pertama, menghitung biaya bahan baku. Di sini tertulis 240.000 itu terdapat dari produk jadi yang ditransfer ke Departemen B. Lalu ditambah 40.000 dikali 100%. Untuk 40.000-nya itu didapatkan produk dalam proses atau PDP di Departemen A. Lalu untuk 100%-nya itu terdapat dari tingkat penyelesaian PDP pada biaya bahan baku Departemen A. Sehingga dijumlahkan menjadi 280.000 kg dan untuk biaya konversinya di sini tertulis 240.000 itu terdapat dari produk jadi yang ditransfer ke Departemen B. Pada Departemen A sebanyak 240.000 kg. Lalu ditambah 40.000 dikali 20%. Untuk 40.000-nya itu didapat dari produk dalam proses atau PDP Departemen A dan untuk 20%-nya itu terdapat dari biaya konversi yang ada di Departemen A. Sehingga dijumlahkan menjadi 248.000 kg. Untuk biaya konversi terdiri dari biaya tenaga kerja dan BOP. Lalu yang kedua, kita menghitung biaya produksi per unit produk Departemen A. Yang pertama ini jenis biaya produksi yang terdiri dari bahan baku, tenaga kerja, dan juga BOP. Untuk yang kedua, total biaya produksi. Yang ketiga, unit ekuivalensi. Dan yang keempat, biaya produksi per unit. Untuk yang pertama, ini bahan baku senilai 560.000 itu terdapat dari biaya produksi yang dikeluarkan biaya bahan baku di Departemen A. Kita tulis 560.000. Untuk unit ekuivalensinya itu 280.000.
Lalu yang biaya tenaga kerja itu sebanyak 1.240.000 dan unit ekuivalensinya itu 248.000. Untuk BOP-nya 1.984.000 sama seperti yang sebelumnya terdapat dari hasil biaya produksi yang dikeluarkan di Departemen A. Dan sehingga di total menjadi 3.784.000. Untuk yang keempat ini, biaya produksi per unit itu 560.000 dibagi 280.000, hasilnya Rp2. Atau atau sama saja penyelesaiannya seperti ini. Untuk total biaya produksi dibagi unit ekuivalensi, sehingga hasilnya menjadi biaya produksi per unit. Selanjutnya tenaga kerja itu 1.240.000 dibagi 248.000 sehingga menghasilkan Rp5. Dan untuk BOP-nya juga sama 1.984.000 dibagi 248.000. Hasilnya yaitu Rp8. Untuk poin keempat ini, biaya produksi per unit itu di total menjadi Rp15. Lalu yang kedua, kita menghitung HP produk jadi dan HP produk dalam proses Departemen A. HP produk jadi yang ditransfer ke Departemen B, yaitu 240.000 kg dikali 15. Oke, untuk 240.000-nya itu terdapat dari produk jadi yang ditransfer ke Departemen B. Untuk 15 rupiahnya ini terdapat dari total biaya produksi per unitnya. Sehingga dijumlahkan 240.000 kg dikali 15 rupiah yaitu Rp3.600.000. Dan untuk HP PDP produk dalam proses, biaya bahan bakunya itu 40.000 dikali 100% dan dikali 2. Untuk 40.000-nya terdapat dari produk dalam proses PDP dan 100%-nya terdapat dari biaya bahan baku Departemen A. Lalu untuk Rp2-nya terdapat dari biaya produksi per unitnya yang tadi sudah kita hitung. Begitupun sama dengan biaya tenaga kerja, 40.000 dikali 20% dan dikali Rp5. Untuk BOP-nya juga sama, 40.000 dikali 20% dan juga dikali Rp8. Untuk hasilnya itu Rp80.000, Rp40.000 dan Rp64.000. Yang mana ini hasil dari penjumlahan yang tadi sudah kita hitung. Untuk jumlah biaya produksi bulan Maret 2021, hasilnya yaitu Rp3.784.000. Itu adalah perhitungan dari Rp3.600.000 ditambah Rp184.000. Lalu selanjutnya kita mencatat jurnal pencatatan biaya produksi di Departemen A. Yang pertama, jurnal untuk mencatat biaya bahan baku. BDP biaya bahan baku Departemen A sebanyak Rp560.000 dan juga persediaan bahan bakunya Rp560.000. Untuk jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja, BDP kurang biaya tenaga kerja Departemen A yaitu Rp1.240.000, lalu gaji dan upah sebanyak Rp1.240.000. Yang ketiga, jurnal untuk mencatat BOP. BDP kurang BOP Departemen A sampai BOP Departemen A Rp1.984.000. Dan juga berbagai rekening yang dikredit sebanyak Rp1.984.000. Lalu yang keempat, jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer ke Departemen B.
BDP biaya bahan baku Departemen B sebanyak Rp3.600.000. Untuk rincian biayanya itu BDP biaya bahan baku Departemen A sebanyak Rp480.000, lalu BDP biaya tenaga kerja Departemen A sebanyak Rp1.200.000 dan juga BDP BOP Departemen A sebanyak Rp1.920.000. Lalu yang kelima, jurnal untuk mencatat harga pokok produk dalam proses. Persediaan BDP Departemen A yaitu sebanyak Rp184.000. Untuk rincian biayanya yaitu BDP biaya bahan baku Departemen A sebanyak Rp80.000, lalu BDP biaya tenaga kerja Departemen A sebanyak Rp40.000 dan BDP BOP Departemen A sebanyak Rp64.000. Lalu selanjutnya perhitungan HP produksi di Departemen B. Menghitung unit ekuivalensi Departemen B. Biaya konversi sebanyak Rp192.000 ditambah Rp48.000 dan dikali 50%. Untuk Rp192.000-nya itu kita terdapat dari produk yang ditransfer ke gudang oleh Departemen B dan untuk Rp48.000-nya ini terdapat dari produk dalam proses PDP di Departemen B. Rp48.000 dan untuk 50%-nya ini terdapat dari biaya konversi yang ada di Departemen B. Lalu dijumlahkan sehingga mendapatkan hasil sebanyak 216.000 kg. Untuk biaya konversi terdiri dari biaya kerja juga BOP. Selanjutnya kita menghitung biaya produksi per unit produk Departemen B. Yang pertama ada jenis biaya produksi, yang kedua total biaya produksi, yang ketiga unit ekuivalensi, dan yang keempat yaitu biaya produksi per unit. Untuk yang pertama, menghitung biaya tenaga kerja sebanyak Rp2.160.000 terdapat dari biaya tenaga kerja Departemen B. Dan begitupun dengan BOP-nya sebanyak Rp3.240.000. Terdapat dari BOP di Departemen B sebanyak Rp3.240.000. Untuk unit ekuivalensinya itu sebanyak Rp216.000 dan juga untuk BOP-nya juga Rp216.000. Untuk biaya produksinya terdapat dari untuk biaya produksi per unitnya terdapat dari total biaya produksi per unit ekuivalensi Rp2.160.000 dibagi Rp216.000 yaitu Rp10.000 dan Rp3.240.000 per Rp216.000 itu Rp15. Lalu untuk total biaya produksi ditotalkan menjadi Rp5.400.000 dan untuk total biaya produksi per unitnya itu sebanyak Rp25. Selanjutnya kita menghitung HP produk jadi dan HP produk dalam proses Departemen B. Untuk HP produk jadi yang ditransfer ke Departemen B yaitu sebanyak 192.000 kg dikali Rp25. Untuk 192.000 kg-nya ini seperti yang tadi sudah kita bahas itu terdapat dari produk jadi yang ditransfer ke gudang oleh Departemen B dan untuk 50%-nya ini untuk Rp15-nya ini kita terdapat dari biaya produksi per unit yang sudah tadi kita hitung sehingga dijumlahkan menjadi Rp3.600.000. Lalu selanjutnya HP PDP produk dalam proses. Yang pertama biaya bahan baku.
40.000 dikali 100% dan juga dikali Rp2. Untuk 40.000-nya ini sendiri terdapat dari produk dalam proses PDP Departemen A, untuk HP produk jadi yang ditransfer ke Departemen B yaitu sebanyak 192.000 kg lalu dikali dengan Rp25. Untuk 192.000 kg itu terdapat dari produk jadi yang ditransfer ke gudang yaitu sebanyak 192.000 kg dan Rp15-nya ini Rp25-nya ini terdapat dari total biaya produksi yang sudah kita hitung. Sehingga dijumlahkan dikalikan menjadi Rp4.800.000. Untuk HP PDP produk dalam proses, biaya tenaga kerjanya itu 48.000 dikali 50% dan juga dikali 10%. Untuk 48.000-nya ini terdapat dari produk dalam proses PDP Departemen B, lalu dikalikan dengan biaya konversi Departemen B 50% dan juga Rp10-nya terdapat dari biaya tenaga kerja yang sudah kita hitung, biaya produksi per unit yang sudah kita hitung dari biaya tenaga kerja. Begitupun dengan BOP 48.000 dikali 50% dan dikali 15%, sehingga hasilnya 360.000. Jika dijumlahkan menjadi 600.000, lalu Rp4.800.000 ditambah totalnya menjadi Rp5.400.000. Ini jumlah biaya produksi bulan Maret 2021. Selanjutnya kita akan mencatat jurnal pencatatan biaya produksi di Departemen A. Yang pertama, jurnal untuk mencatat biaya bahan baku, ini tidak ada jurnalnya. Yang kedua, jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja. BDP, biaya tenaga kerja Departemen A sebanyak Rp2.160.000, gaji dan upah sebanyak Rp2.160.000. Lalu yang ketiga, jurnal untuk mencatat BOP. BDP, BOP Departemen A 3 juta sebanyak Rp3.240.000. Lalu berbagai rekening yang dikredit yaitu Rp3.240.000. Yang keempat, jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang. Persediaan produk jadi yaitu sebesar Rp7.680.000. Untuk rincian biayanya yaitu BDP, biaya bahan baku Departemen B sebanyak Rp2.800.000, BDP biaya tenaga kerja Departemen B sebanyak Rp1.920.000, BDP BOP Departemen B yaitu sebanyak Rp2.880.000. Untuk yang pertama 192.000 kilogram dikali Rp15.000 yaitu harga produk HP produk per unit dari Departemen A. Lalu yang kedua Rp192.000 190.000 kilogram dikali Rp10 biaya tenaga kerja yang ditambahkan oleh Departemen B. Dan 192.000 kilogram dikali Rp15 yaitu BOP yang ditambahkan oleh Departemen B. Lalu selanjutnya jurnal untuk mencatat harga pokok produk dalam proses. Persediaan BDP Departemen B sebanyak Rp1.320.000. Untuk rincian biayanya yaitu BDP B bahan baku Departemen B sebanyak Rp720.000. BDP biaya tenaga kerja Departemen B yaitu sebanyak Rp240.000 dan juga BDP BOP Departemen B sebanyak Rp360.000. Oke, mungkin hanya cukup sekian presentasi tugas semester akuntansi biaya dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.